Tuhan Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini, kalau kami boleh beribadah, dengan sehat, dengan kuat, dengan ceria dan semangat, Kami mau kasih yang terbaik, saat kami memuji Tuhan, saat kami mendengar firman Tuhan, kami mau berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang semangat sama-sama bilang amin. Oke adik-adik, supaya lebih semangat lagi ya, kita akan yel-yel. Oke, kita akan yel-yel Kiki Kimo. Oke, silakan teman kita yang akan pimpin. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat. Mantap. Wah, sekarang bareng kakak ya adik-adik ya. Yuk dari bawah yuk adik-adik yuk. Kiki dan Kimo ya, semangat ya Kiki Kimo. Oke, 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat. Mantap. Semangat nih Kiki dan Kimonya. Oke, sekarang yel-yel agent. Jangan mau kalah. Oke, siap? Silakan teman-teman kita. Agent siap, gerak. Agent, era Indonesia hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Luar biasa. Ya sekarang bareng kakak ya. Sekali lagi ya, kita yel-yel ya. Oke, agent dengan posisi siap dan tegak. Oke, agent siap, gerak. Agent, Era Generation hebat. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Wow, luar biasa ya kak ya. Wah, kalian gak kalah semangat dengan kakak-kakak di sini. Mantap, orang-orang yang hebat, anak-anak yang hebat. Sekarang kita akan perkatakan deklarasi anak hebat. Oke, silakan teman kita. Terima kasih Kak. Halo teman-teman, nama aku Shania. Aku akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk, mari kita katakan 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay! Ayo kita katakan 1 kali lagi. Ready? 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku berkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay! Semua hebat-hebat. Mantap, anak-anak hebat. Bareng-bareng ya kak ya. Kita semuanya akan ucapin sekali lagi bersama kakak di sini. Oke, siap? 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Luar biasa, mantap. Tepuk tangan
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, tutup matanya, kita memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Di
adik-adik siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Siap katakan amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita dengerin firman Tuhan. Siapa yang semangat dengerin firman Tuhan? Wah, banyak banget yang semangat. Yang semangat, kita deklarasikan dulu sesuatu ini ya. Yuk sama-sama ya, kita omongin sama-sama ya. Saya siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan saya siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Sekali lagi ya. Saya siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan saya siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Ya, good. Oke, good banget ya adik-adik. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang Petrus dan ayam. Hah? Apa? Petrus dan ayam. Nggak salah denger tuh? Enggak adik-adik. Hari ini kakak mau bercerita tentang Petrus dan ayam. Sama-sama adik bilang, Petrus dan ayam. Sekali lagi, Petrus dan ayam. Ayam? Ayam tuh hewan yang kayak gimana ya? Adik-adik tahu nggak hewan ayam seperti apa? Oke, abis ini kakak mau tunjukin ada banyak gambar hewan-hewan. Tunjuk yang mana hewan ayam ya. Kalau sudah nemu, adik-adik bilang, itu ayam, itu ayam. Oke, siap ya? Mulai. Wah, hebat. Adik-adik tahu ya ternyata ayam itu seperti apa. Hebat-hebat, jago-jago. Nah, ngomong-ngomong, cerita tentang Petrus dan ayam tuh seperti apa ya? Ada apa sih dengan Petrus dan ayam? Oke, kakak akan cerita dan kita akan cari tahu ada apa cerita di balik Petrus dan ayam. Kita denger ya ceritanya ya. Petrus adalah murid Yesus yang selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Petrus semangat sekali mendengarkan Yesus kalau Yesus lagi mengajar dan melayani banyak orang. Lalu suatu hari, Petrus mengatakan dan berjanji kepada Yesus bahwa dia tidak akan meninggalkan Yesus apapun yang terjadi. Akan tetapi, Yesus menjawab kepada Petrus bahwa sesungguhnya hari ini sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Maksudnya, Petrus akan berpura-pura tidak mengenal Yesus sebanyak 3 kali. Dan kemudian Petrus menjadi kaget. Tetapi dia diam saja. Sebab Yesus mengetahui segala yang akan terjadi. Petrus kaget, tetapi Yesus diam saja. Sebab Yesus mengetahui segala yang akan terjadi. Lalu akhirnya Yesus pun ditangkap untuk disalibkan. Pada waktu itu Petrus melarikan diri. Loh, bukannya Petrus udah janji tidak akan meninggalkan Yesus? Kemudian datanglah seorang hamba perempuan yang menunjuk Petrus dan berkata bahwa Petrus adalah pengikut Yesus. Tetapi Petrus menyangkalnya. Bukan, aku bukan pengikut Yesus. Lalu di pintu gerbang tiba-tiba ada seorang lagi yang lain yang mengenali Petrus. Lalu dia berkata bahwa Petrus adalah murid yang sering bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Petrus
Dengan wajah yang kesal, dia menyangkalnya lagi. Bukan, aku bukan murid Yesus. Dan kemudian semakin banyaklah orang-orang yang menunjuk Petrus dan mengatakan bahwa pasti Petrus itu salah satu pengikut Yesus. Akan tetapi Petrus pun akhirnya marah dan bersumpah bahwa ia tidak kenal Yesus. Nah adik-adik, ternyata benar banget apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau Petrus menyangkal janjinya, Petrus tidak berlaku sesuai dengan janjinya. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bahkan waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus malah lari. Padahal janjinya Petrus mau senantiasa bareng-bareng sama Tuhan. Petrus tidak akan meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Tapi kenyataannya Petrus melanggar janjinya. Wah, sedih banget ya. Nah, tadi kalau kalian simak, kakak bilang apa? Waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, akan ada suara apa? Kali ini coba deh kalian dengerin, ada banyak suara-suara yang akan kakak perdengarkan. Kalian coba cari suara itu ya, yang mana ya? Oke, sekarang kakak akan putarkan beberapa suara. Adik-adik tebak ya, suara apakah ini? Dan kita akan cari sampai suara ayam berkokok berbunyi. Oke ya, kalau nanti ada suara ayam berkokok berbunyi, kalian langsung bilang ya, nah ini dia ya. Oke, kita mau denger dulu suara yang pertama. Ayo adik-adik tebak, suara apakah ini? Nah, betul adik-adik. Ini adalah suara hewan apa? Hewan kucing. Pada pintar semuanya. Berarti bukan ya, bukan jawabannya. Kalau gitu kita dengerin suara yang kedua. Suara apakah ini? Nah, suara apa? Wah, ada yang bilang suara mobil, ada yang bilang suara motor, ya suara kendaraan ya adik-adik ya, pinter. Itu bukan jawabannya, bukan ya. Kita akan dengar suara yang ketiga. Suara apa ini? Gampang banget ini suara apa? Suara hujan ya, suara hujan. Siapa yang di sini di rumahnya lagi hujan? Oh enggak ya? Oke, sekarang kita mau dengerin dulu terakhir ya. Suara apa ya? Suara uang. Jawabannya suara uang bukan? Bukan ya? Oh berarti masih bukan. Coba kita dengerin suara yang terakhir ya. Nah ini dia suara ayam berkokok. Petrus kaget mendengar suara ayam berkokok. Lalu Petrus mengingat perkataan Yesus. Akhirnya Petrus pun menyesal setelah mendengar suara ayam berkokok tersebut. Petrus menangis dengan sedihnya. Nah adik-adik, siapa di sini adik-adik yang pernah dibohongi sama teman-teman atau sama orang lain? Mungkin sama orang tua atau sama adik, sama kakak. Kita pernah dijanjiin sesuatu tapi akhirnya kita nggak dapet apa yang dijanjiin. Kita ngerasa kecewa kita dibohongin. Siapa yang pernah? Mungkin adik-adik ada yang pernah dijanjiin pengen dikasih es krim atau permen. Pernah dijanjiin diajak jalan-jalan atau diajak main, tapi nggak jadi. Mungkin kita sedih ya, sama. Tuhan Yesus juga sama, pernah sedih karena dijanjiin sesuatu, dikecewakan tapinya. Nah, adik-adik, kita ingat apa yang Tuhan Yesus sudah teladani buat kita semua. Waktu Tuhan Yesus dikecewain sama Petrus, Tuhan Yesus nggak jadi kecewa, marah, dan dia nggak jadi maki-maki Tuhan Yesus, dasar pembohong. Padahal Tuhan Yesus maha kuasa, dia bisa turunin petir sama Petrus ya, buat menyambar Petrus, treng. Tapi Tuhan Yesus nggak lakukan itu.
Tuhan Yesus tetap mengampuni dan tetap mengasihi Petrus, padahal Tuhan Yesus tahu loh Petrus bakal mengkhianati dia. Nah adik-adik, kita harus mencontoh, kita harus meniru apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan hari ini sama kita. Waktu kita dikecewakan, kita jangan marah, kita jangan benci, tapi kita harus tetap mengasihi. Kita harus tetap berbuat baik. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 21. Tuhan berkata, janganlah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya Tuhan mau waktu kita disakiti, waktu kita dikecewakan, Tuhan mau kita tetap berbuat baik, Tuhan mau kita tetap mengampuni. Ayo adik-adik, Tuhan ada di dalam kita, Tuhan tinggal di dalam diri kita, Tuhan pasti menolong kita untuk kita tetap berbuat baik walaupun kita udah disakiti. Ya, Tuhan Yesus aja pernah loh ngalamin dikhianati dan dia mau mengampuni. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus meniru, harus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Waktu kita disakiti, waktu adik-adik kecewa, waktu adik-adik sedih, apa yang adik-adik mau nggak adik-adik dapatkan, ingat yang perlu kita lakukan adalah kita mau tetap berbuat baik. Kita mau tetap mengampuni. Kalau kita ngalamin sesuatu yang nggak enak, jawabannya kita harus tetap berdoa. Ya, teman-teman, adik-adik semua, mau ya praktekin ini di rumah ya. Mulai sekarang kalau kita ngalamin sesuatu yang gak enak, kita dikhianati, kita disakiti, ada orang berjanji dan itu tidak ditepati, jangan jadi marah, jangan jadi berbuat jahat, tapi kita mau tetap berbuat baik. Mau ya semuanya? Mau kan? Anak-anak hebat semuanya. Ya adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah ajarkan kami tentang kami harus bersikap tetap baik Tuhan, sekalipun keadaan kami nggak baik. Kami harus tetap Tuhan berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kami, yang mengkhianati kami, yang tidak tepat janji Tuhan kepada kami. Mampukan kami Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami bisa melakukannya, kami bisa tetap mengampuni, dan kami tetap bisa Tuhan berbuat baik kepada orang-orang yang sudah mengecewakan kami. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah menolong kami dimampukan, dan kami pasti bisa Tuhan, sebab ada Tuhan Yesus di dalam diri kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Kami mau angkat tangan kami. Mari adik-adik, angkat kedua tangan adik-adik. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Saat ini berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan-Mu, menyertai-Mu. Saat ini berkat kesehatan, berkat persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, berkat untuk menjadikan engkau anak-anak yang hebat, berkat untuk engkau dimampukan mempraktekkan firman Tuhan, saat ini tercurah di dalam kehidupanmu. Saat ini Tuhan juga akan memberikan kepadamu apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluanmu, seturut dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua berkat yang sudah kami terima ini. Kami sambut Tuhan, semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama bilang amin. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu ya minggu depan. Saatnya pedang roh. Nah adik-adik, sebelum kita menerima pedang roh yang akan dihafalkan selama seminggu ini, kita akan dengar dulu presentasi pedang roh dari teman-teman kita. Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Good, wah luar biasa ya adik-adik. Sekarang kita akan masuk ke pedang roh yang baru. Semangat ya untuk ngafalinnya. Nah, pedang roh di minggu ini ialah di Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan
kejahatan dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Oke, sekarang lebih cepat ya adik-adik ya. Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke, sekarang dilangsungin semua adik-adik. Bisa ya? Dengan semangat adik-adik. Yuk, dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Good, luar biasa adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengajarkan kita, menasihati kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan lagi adik-adik, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Adik-adik, seperti Tuhan Yesus mengalami kejahatan, dijahati adik-adik, dihianati ya. Biasanya kalau kita dihianati, kesel, sebel, kita balas, aku mau balas. Nah, Tuhan ngalamin itu adik-adik, dihianati. Tapi lihat, respon Tuhan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetap berbuat baik ya. Adik-adik, yuk sama-sama jadi anak-anak Tuhan yang berespon dengan benar. Ketika mengalami dijahati, kita harus tetap baik ya adik-adik. Sekarang adik-adik boleh hafalkan pedang roh ini, dan kalian kalau udah hafal, videoin dan kasih ke grup orang tua. Oke adik-adik, siap ya untuk menghafalkan selama seminggu ini dan mempraktekannya tentunya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan dengan pedang roh berikutnya. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita membuat kreativitasnya kita membuat apakah? Kita akan membuat jiplakan tangan dan kita bentuk jadi seekor ayam. Tadi ingat kan ceritanya ayam dan Petrus. Nah sekarang kita bikin ayam. Yuk adik-adik kita buat. Nah medianya nanti pakai kertas, boleh kertas HPS atau kalau ada kertas tebal seperti yang kakak ini, itu jauh lebih baik ya. Kalau bisa jangan warna putih, karena warna dasarnya nanti kita akan pakai warna putih. Yuk kita mulai buat. Nah sekarang kita mulai ya adik-adik. Di sini kakak udah tuangkan catnya. Adik-adik bisa pakai cat asturo atau enggak pakai cat air ya. Di sini kakak pakai warna dasar warna putih. Ya adik-adik, coba bentuk dulu tangannya di cat ini. Kalau udah, kita kesinikan ya adik-adik ya. Nah seperti ini. Kalau ininya nggak rata, adik-adik bisa ratain ya. Biarin kering dulu ya. Nah sekarang ini udah kering adik-adik, kita mulai menghiasnya ya. Di sini kakak pakai warna merah sama warna kuning ya. Kita coba di sini bikin apa yang di atas kepala ayam itu? Jambu? Apa ya? Terus di sini ada jenggot, apa ya kalau ayam namanya? Jawer, ya itu ya, jawer ya adik-adik ya. Nah kita bikin kakinya sama perutnya. Oke, warna kuning ya adik-adik ya.
kasih mata ya. Pakai warna hitam. Apa yang belum? Coba adik-adik. Iya, kakinya belum ini. Kita bikin kakinya sekarang. Nah, di sini adik-adik boleh dihias ya, dikasih rumput, dikasih bunga-bunga gitu. Boleh ya adik-adik ya. Nah, ini karena udah jadi adik-adik, kurang lebih contohnya seperti ini. Adik-adik boleh di sini nanti dihias, ditambahkan apapun, bebas ya, sesuai karya kreativitas adik-adik masing-masing di rumah. Di sini kakak cantumkan ada ayat hafalan kita hari ini. Di mana ayat hafalannya? Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, dari firman Tuhan hari ini kita belajar untuk kita jadi anak-anak yang selalu ingat akan janji. Jangan seperti Petrus, dia menyangkal ayam berkokok berapa kali adik-adik tadi? 3 kali. Oke, selamat membuat kreativitas ya. Dan sekarang kita akan lihat hasil kreativitas yang sudah adik-adik buat minggu lalu.